Arom nunggu Gurunda ini di Komal forum debat. Saya mau diskusi bilang. Siap 86,3. Siap Gurunda. Saya mau diskusi bilang. Sampaikan ke mana? Ustaz Alif yang saya chat kemarin itu. Ini Dulu. Ustadz Alif udah di atas ini. Oh ya udah. Siap. Assalamualaikum Gurunda. Saya mau diskusi siapin data gitu. Banyak kali cerita lu ya. Ini Bang Aro, Bang Kian Santang seperti Tom and Jerry ya teman-teman ya. Enggak, tapi tadi saya request Kian Santang. Saya request sama Pak Haji tadi itu. Pak Haji, boleh nggak nanti pas sholat maghrib saya yang azan? Jangan dulu ya, kata dia. Komat aja nggak apa-apa, nanti diajarin. Ah, nggak mau, gue bilang. Komat nggak pakai mic, gue bilang. Nggak didengar suara saya. Teman-teman tolong di tab-tab posting ulang, share laporannya digas ya, jangan sampai rungkat lagi kayak tadi ya. Tolong laporannya di apa? Tadi digas, rungkat ya. Kang. Enggak, punya lu ya rungkat. Lu kan masih ini. Punya gua itu ya kayaknya seminggu sih, sampai tanggal berapa tadi ya? Nanti gua kasih tanggal 16 ya. Ya nanti tanggal gua 16 kasih kayaknya. Nanti gua kasih anti tombak ya. Itu orang muslim kayaknya yang nombak. Lu fitnah ke orang muslim lu, berantem sama gua lu. Lu. Lu aja fitnah gua buka celana. Berantem sama gua fitnah orang muslim lu. Lu kenapa fitnah gua buka celana? Ya gua bukan fitnah, gua mau ini aja ngebully lu. Waalaikumsalam. Rina. Kok jadi 200 itu? Siapa yang kasih itu? Thank you ya. Saya dapat itu zakat kok, dapat zakat dari Pak Haji. Si Arom dikasih, gua enggak, dasar. Dapat Al-Qur'an, sajadah yang kemarin gua bawa pulang itu dikasih sama dia, bawa aja sajadahnya, walaupun nggak baru, tapi kan itu kamu mau dari awal kemarin itu, Ini bawa aja nggak apa-apa. Gua kan dikasih sarung sama Bunda Emira, sarung sama Al-Quran. Sarungnya nanti gua kasih, Al-Qurannya gua kasih yang khusus buat mualaf ya. Nggak usah kan, nggak usah repot-repot. Banyak kali kau cerita ngehe. Kebanyakan juga, ngapain? Bagus, gua aja punya 30, dikasih semua. Al-Quran gua bagus, masih baru. Kata Bunda Nora tuh, Al-Qurannya dari saya katanya tuh. Nggak mau aku. Nggak mau. Ada Al-Quran banyak di sini. Ada khusus buat mualaf ya. Al-Quran khusus buat yang mualaf, bukan Al-Quran biasa-biasa. Akun saya yang ini bantu follow ya guys. Ini akun saya yang kedua, bantu follow. Yang pertama itu nggak bisa live dulu sampai tanggal 16, ada setan yang nombak. Ini si manusia berakal ini kayak apa aja nih orang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Arom nggak mau, kirim aja ke saya Al-Qurannya. Ya nanti Bunda Nora nanti. Bener ya, itu saya. Ya nyari buat ongkirnya dulu nanti. Astagfirullahaladzim. Akang berapa sih ongkir ke Medan sih Akang? Bunda Nora nggak tahu ya, gua lagi kere. Al-Qurannya kirim berapa sih? Berapa tuh? Berapa mushaf Al-Qurannya? Apanya maksudnya? Al-Qurannya maksudnya berapa mushaf itu? Akang? 200. Weh janganlah. 2-3 aja. Di sini ada yang perlu. Ada anak Siap, ngaji. Bang Germot, by the way, Bang Germot tuh yang di bawah. Kemarin lu kan sabar dulu lah, Om. Aku bentar doang. Sebentar Bunda Nora. Saya mau ngucapin terima kasih sama Bang Germot. Karena dia udah kasih saya untuk pembelian baju koko. Jadi baju koko gua udah beli, dapat 2 kemarin Bang Germot. Dari Bang Germot tuh dapat 2 kemarin baju koko. Besok saya sepil lah ya.
Oke, Akang, apa aja ya? Kalau ada, kalau apa 3 aja, 3. Iya. Siap. Aku serius, ya. Serius? Saya juga serius. Oke, yuk. Oke, lanjut Rom. Nanti Assalamualaikum. ongkirnya bayar di tempat aja ya. Ya nggak apa-apa, ongkirnya bayar di tempat sini aja nggak apa-apa. Lu membebani aja, cuma pala ongkir doang. Heran aku. Berapa sih Bunda Nora ongkirnya? nggak tahu ceritanya ya. Aduh ya Allah. Ongkirnya berapa sih? 100.000 kan? 50. Ah ya, nah, transfer ke Akang ya 50.000 ya. Oke. Assalamualaikum. Bayar di tempat aja. Salam. Jadi tadi itu Kang, kan disuruh coba baca Iqra ya sama dia. Udah bisa ngaji belum? Kata dia. Tahu ayat-ayat pendek sih, tapi sebenarnya nggak seberapa tahu karena itu hafalan aja. Aku bilang. Ya nanti belajar langsung ke sini nggak apa-apa, datang ke sini. Jangan lupa kalau datang ke sini yang sopan. Jadi semua orang nerimanya juga enak. Iya Pak, aku bilang. Teman-teman di-share ke teman-teman yang lain ya, biar mereka pada lihat ke Komal ini. Dan jangan lupa di follow Bang Arom. Bunda Nora kenapa langsung kabur? Iya ini baru 1.000 guys, followersnya baru 1.000. Jadi belum kuat sebenarnya. Kalau yang akun yang Assalamualaikum pertama itu. warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Juma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Tadi ada setan Luar yang biasa. nombak Bang Juma, jadi hancur perpuluhan. Udah 700 tadi itu penonton. Udah mulai Gila, agak aneh emang. nih. Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, masya Allah. Ini nanti tak henti-hentinya beliau memuji, memuliakan, mengasihi Nabi Abraham, Ibrahim dan keturunannya, masya Allah, subhanallah. Indonesia makin diberkati. Di mana-mana sudah terjadi pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim. Tadi saya diskusi dengan seorang pendeta. Dan di situ disaksikan oleh salah satu murtadin yang sama seperti kasusnya Lina Tidak Jaya. Masuk Islam, tapi Islam tidak, pada saat beliau masuk Islam, dia tidak merasakan hal duniawi, dia tidak dirangkul oleh materi. Akhirnya dia keluar kembali. Saya jumpa dengan dia, saya katakan, maafkan saya karena saya tidak bisa memenuhi keinginan saudara. Karena beliau ini ketika dia bersyahadat, mu'alaf, dia telepon, dia curhat, berbagai macam teteh bengek, masalah yang dia hadapi. Yang cakupannya semua sifatnya ekonomi. Jadi waktu itu bukan saya yang gak ingin bantu. Kita sudah bantu, ceritanya kita udah bantu, kita udah sampai, beliau kita sudah hantarkan sampai ke tempat aman. Tapi terlalu manja, sampai kita harus juga yang terlibat menikahkan beliau. Kalau masalah biaya sih mungkin bisa, tapi ini banyak hal. Ya tetap bengeknya yang kemudian saya rada malas ladenin. Akhirnya gugur sebelum beliau perang, gugur. Akhirnya dia masuk kembali ke agama lama dan sekarang kelihatannya dia mau jadi penghujat. Sudah ada tanda-tandanya tuh. Apalagi sudah dikader sama si CP, Congorpedia. Udahlah. Tapi nggak apa-apa. Kita berharap sahabat-sahabat Muslim dengan Adinda Arom ini meluk Islam menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa masuk Islam itu bukan berapa dan bagaimana, tapi masuk Islam itu adalah kesadaran mutlak akan keselamatan setelah hidup yang sekarang. Kalau di Islam jelas dunia ini ya hanya tempat bersenda gurau aja. Tugas kita adalah beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka setiap jengkal hidup manusia Islam itu ibadah. Adapun kita berlibur, berhappy-happy, nonton ke mall, itu hanya pelengkap. Makan, itu hanya pelengkap dari ibadah kita. Maka orang yang sampai kepada ibadah yang sempurna adalah orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai ibadah. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini ibadah. Nah begitulah nanti Adinda Arom, di dalam berislam semuanya adalah ibadah. Pikir begitu saya pokoknya saya sangat senang kali. Saya mau buat pernyataan di sini. Allahu Akbar. Bagi siapapun ya, bagi siapapun, entah itu umat Kristen atau murtadin yang bilangnya murtad dari Islam, kalian kalau menghina Nabi Muhammad yang sekarang menjadi nabiku, nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akunku berhadapan denganku ketika aku live kalian masuk. Ku terima tantangan kalian semua. Ayo berdebat dengan ini tantanganku sama kalian penghujat. Saya siap meladeni kalian DM. Jadi di akun besarku tadi ada yang DM juga, sudah mulai menghujat juga. Kenapa ikutin Nabi yang tukang ini segala macam? Kalian nggak tahu, jadi jangan longor, jangan tolol. Dan nanti saya jelaskan semuanya. Saya udah dapat bukunya, literasinya saya juga punya. Jadi kalian bisa langsung ke saya. Silakan, welcome. Allahu Akbar, Masya Allah. Aku ada di depanmu, bukan di belakang. Di depanmu. Aku di depanmu, bukan di belakangmu. Aku akan selalu bersamamu. Allah bersama kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini baru seru ini teman-teman. Sebelum kalian melakukan penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW, saya terlebih dahulu sudah mempelajari Islamologi untuk diterangkan di gereja. Jadi kalian kalau mau hadapi saya yang punya literasi dan narasi itu semua, yang mengajarkan itu semua kepada jamaat dan umatnya. Allahu Akbar. Hai, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini menjelang bulan suci Ramadan lagi. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sambut girohnya, semangatnya. Saya panggil adik karena memang beliau jauh di bawah umur saya. Kita sambut ya, adinda saya Arom, ya, semangat Islamnya. Semangat berislam ini bukan semangat masuk partai, bukan semangat ini, tapi semangat masuk surga gitu loh. Maka kita harus menyambut beliau. Kita perlihatkan kepada beliau bahwa kita bahagia dengan beliau masuk Islam. Yang kita berikan kepada beliau ini materi nggak cukup. Yang kita berikan kepada beliau ini adalah jalan keselamatan. Bukan mengajak beliau masuk Islam untuk kemudian diusir oleh Nabi Muhammad. Enggak. Beliau masuk ke Islam untuk mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Lalu Allah kemudian menjamin surga pengikutnya. Itu jelas itu. Jadi begitu Dinda Arom masuk Islam, dia sedang meninggalkan neraka jahanam menuju surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah keberuntungan. Dan ini adalah kemenangan kita. Pasti saudara-saudara kita banyak yang berduka. Tapi jangan lihat dari sisi negatifnya saudaraku. Lihat bagaimana Islam itu kemudian menerapkan ajarannya. Bagaimana Islam menyampaikan ajarannya. Bagaimana Islam kemudian membimbing umatnya. Lihat itu. Jangan cari dari sisi negatifnya. Apa sih yang kami dapat? Apa sih yang aku dapat ketika aku masuk Islam? Boleh nggak sih aku dijelaskan tentang Islam? Boleh nggak sih aku ini belajar tentang Islam? Belajar loh ya, bukan kemudian dibodohin, tapi betul-betul belajar. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang ada di hadits silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada pelarangan belajar. Malah konsep di Islam itu belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam.
Jadi tidak ada yang ditutupi, nggak ada alasan bahwa kamu itu nggak ada Roh Kudus, makanya kamu nggak paham. Itu nggak ada di Islam. Yang ada di Islam kamu nggak paham karena kamu nggak belajar. Artinya kunci untuk paham Islam itu ya belajar. Bukan ada kamu nggak punya Roh Kudus di dalam dirimu, nggak ada Roh Kudus. Itu di Islam nggak kenal yang kayak gitu. Sudah ada kok Roh Kudus itu. Sudah mengajarkan Roh Kudus itu lengkap di Al-Quran. Jadi ajaran Roh Kudus yang datang ke bumi sudah disimpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengkaji Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dirinya penuh dengan Roh Kudus. Itu di Islam. Silakan. Gurunda, mohon maaf saya potong sedikit Gurunda. Ini Ma'ruf kan tadi udah syahadat di masjid, dibimbing sama Pak Haji di masjid. Gurunda mohon maaf, Gurunda bisa membimbing ulang Bang Arom. Bang Arom nggak apa-apa, itu nggak kena pelanggaran. Ini aman ini, hanya pemberitaan itu aja. Untuk membimbing ulang syahadat pelanggaran Bang Arom. maksud gua. Nggak apa-apa. Aman itu aman. Tunggu. Aman. Bisa open cam Gurunda? Untuk mendapatkan sertifikat mualaf di API. Teman-teman tolong dibantu tap-tap layar, posting ulang, share, dan love oranye digas ya. Kita tunggu 5 menit ya, Gurunda mau open cam. Yuk dibantu dulu di tap-tap layarnya teman-teman. Dibantu dulu. Dan love oranye digas ya, Kita kasih jeda 5 menit. Mungkin Ustadz Alif mau menyampaikan dulu, Ustadz Alif sama Gus Emang Miftah, silakan. bisa begitu ya 2 kali? 2 kali Bisa, boleh ya? Gak apa-apa, aman. Mau 100 kali juga gak apa-apa Bang Arom. Kan nanti 5 waktu aja Bang ya. Arom. 5 Iya. waktu kan bersahadat terus kita. 5 waktu itu Bang Arom. Belum sunah-sunahnya. Betul. Saya masih di Yuk, lokasi. teman-teman yuk, digas dulu ya, lopornya digas dulu. Buat teman-teman yang di YouTube Jurki PM Abbas Official, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang YouTube Panglima Apologet Islam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Alif Channel, Akang Satang Official, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan YouTube semuanya ya, mohon dibantu di-share ke yang lain. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa ya, seorang pendeta bisa bersahadat gara-gara Bang Juma nih, ini. Pendeta bisa sahadat gara-gara Bang Juma ini. Kalau mau salahin Bang Juma ya, bukan salahin saya ya. Yuk dibantu dulu, tap-tap layarnya, digaspol dulu. Lopornya jangan lupa ya. Gus Miftah mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif ini? Udah cukup sih, udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku baru kembali monitor. Wah, Gurunda juga sudah hadir. Baru kembali monitor, silakan. Bang Arom, alhamdulillah. Akunmu kok nggak rungkat-rungkat, Kian? Oh, ini akun ini Roh Kudus semua dalamnya. Udah, Bang Arom bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Arom masih kenal aku nggak, Bang? Ustadz Alifnya, yang sering bal-balinya. Masih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam kebenaran Islam menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Ini momen yang sangat berharga. Tentu Sebenarnya dari awal buat bulan kami itu saya sangat udah luar niat biasa. mau bisa puasa di tahun ini. Karena Keren. saya cari tahu perintah puasa itu hanya ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. Ya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Luar ketika biasa. ada jamaat nanya, kenapa kita nggak puasa Pak?
yang nggak ada perintahnya di Bible. Jadi jangan mengada-ada. Ini Bang Julius kemana ya? Dokumentasi Suaranya apinya. noise di sini hujan kan? Nggak apa-apa. Sama ini Gurunda, juga nggak mendung di terlalu sini. kencang. Ustadz Alif, Bang Juliusnya kemana ya? Mestinya monitor sih dia. Kalau enggak nanti kan akan rekamannya kalau dia nanyain dikasih. Enggak, aja. mending langsung Julius aja, dokumentasi Julius aja. Saya telepon dulu Juliusnya buat dokumentasi API. Daman yang Dilanjut aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman. Mana Daman ya? Saya mau ketemu Daman Tapi kalau sama Bang Juma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman Akhirnya, tolong akhirnya. di record Daman buat Akhirnya, dokumentasi API ya. Oke, Daman oke. ya. Siap. Masya Udah Allah. siap? Nggak Kalau usah. udah siap kasih tahu ya. Gak usah diupload ke YouTube lah. Nah, Udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal Pak Rom. Masya Allah. Terkenal. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah siap Masya Allah. Daman. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ada, Gurunda, ada. kedengaran Gurunda, Masya Allah. Ada. Daman udah siap Daman? Biar Gurunda langsung Ada Bu ngebimbing. Darni itu di bawah. Oh, Tunggu dulu, Dinda. Dinda. Jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu. Bisa pada tenang nggak ini? Pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9, nomor 14 dan nomor 15. Bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Nah, ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif, Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan tidak melakukan itu, sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar, Dinda? Saya lupa dalil jelasnya, boleh Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Iya, Matius 9, 14, 15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah itu datanya. Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu
akan berpuasa. Saya kira begitu untuk hal ini. Ya, kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini, bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu. Masya Allah, luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh iya, dulu, Mak? silakan. Masalah puasa. Dibesarin. Iya. Mana dia? Nah, ini. Coba bisa dibesarin? Ini masalah Iya. Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saumu Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yom apa namanya? Aduh. Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari Lagian 40 itu- malam. Lagian itu bukan perintah Bang Juma. Tapi kan Kalau harus perintah mengikuti. Harus kalau meneladani. kalau perintah itu bunyinya diwajibkan. Makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib di Maksudnya, situ, wajib. 1 Yohanes. jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya Yesus- siapa yang sanggup? Makanya. Bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Baru-baru Juma, begitu. kalau kata Pak Haji gini tadi ya Bu. Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu, gue bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu, ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Ya itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan setiap harinya kalau mau datang ke sini. Saya welcome sama Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, gak harus sama saya. Ini pembekalan saya.
hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat, supaya nanti nggak di-framing lagi kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya? Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya Selanjutnya ulangi lagi mungkin- narasi saya yang Silakan. di awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya. Saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, Silakan. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Guru Nda? Silakan. Oke, Ustaz Alif, apa dulu Ustaz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini. Di dalam Islam itu tradisinya selalu diakhiri dengan Saya doa. juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya, sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Makasih banyak semua ilmunya. Ini bukan karena saya ingin dekat dengan kalian, tapi saya ingin mendapatkan jalan kebenaran melalui kalian. Makasih banyak. Ya Allah. Masya Allah. Sama sebaliknya Baik, Bang Arom, baik. sebaliknya ya. Lanjut. Baik, sama. Baik, oke. Kita berdoa dulu sejenak, habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang soleh di dalamnya, insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah. Banyak di antara kami, terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya, atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu, kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha ya Allah, anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran. Sebelum Makasih ya, lebih Pak jauh, Ustadz Alif ya. Akang. Makasih ya Ustadz Ya Alif baik. ya. Sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, Afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi